Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Pagi itu, sinar mentari lembut menyelinap melalui jendela rumah kecil bercat putih di pinggir kota, menerangi halaman depan yang dipenuhi bunga melati. Aroma manis bunga-bunga itu bercampur dengan udara pagi, seolah menyapa setiap tetangga yang melintas dengan senyum ramah. Di dalam rumah, dapur kecil dipenuhi kehangatan. Bau roti panggang dan kopi yang baru diseduh menguar, bercampur dengan alunan lagu-lagu lawas dari radio tua di sudut ruangan. Ini adalah pemandangan sehari-hari di rumah Mira dan Arga, pasangan yang telah menjalani 5 tahun pernikahan dengan harmoni yang tampak sempurna. Mira, wanita berusia 30 tahun dengan rambut panjang yang selalu diikat rapi, sibuk di dapur. Gerakannya lincah, penuh kebiasaan, saat ia menuangkan kopi ke cangkir Arga. Wajahnya cerah, tapi ada kilatan di matanya, seperti seseorang yang menyimpan pertanyaan yang tak terucapkan. Di meja makan, Arga duduk dengan rambut sedikit berantakan, matanya terpaku pada ponsel. Senyum kecil muncul di bibirnya, tapi itu bukan senyum untuk Mira. Layar ponselnya menyala, menyembunyikan rahasia yang hanya ia ketahui. "Hari ini sibuk, sayang?" tanya Mira. Suaranya dibuat ringan, seolah tak melihat kerutan halus di dahi suaminya. "Biasa saja," jawab Arga singkat, tanpa mengalihkan pandangan. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya, ketegangan yang disembunyikan dengan hati-hati. Mira tersenyum, menyembunyikan firasat yang mulai menggelitik. Ia berbalik untuk mengambil piring dari rak, tapi gerakannya sedikit terhenti, seolah ia sedang menimbang sesuatu di dalam hati. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka, dan Ibu Sita, ibu mertua Mira, melangkah masuk. Wanita paruh baya itu selalu tampak anggun, mengenakan kebaya sutra yang rapi, rambutnya yang mulai memutih disanggul sempurna. Senyumnya hangat, tapi matanya tajam, seperti elang yang mengamati mangsanya. "Mira, anakku, apa kabar?" sapanya sambil mencium pipi Mira, membawa aroma parfum mahal bercampur bedak bayi. Mira mengangguk, memaksakan senyum lebar, dan mengajak Ibu Sita duduk di ruang tamu. Teh dan kue-kue kecil disajikan, dan percakapan ringan pun mengalir, tentang cuaca, resep masakan, dan rencana akhir pekan. Namun, di tengah obrolan yang tampak biasa, ada momen yang nyaris tak terlihat. Ibu Sita melirik ke arah Arga, yang masih asyik dengan ponselnya di meja makan. Tatapan mereka bertemu sekilas, seperti membagi rahasia yang tak boleh diketahui orang lain. Mira, yang sedang menuangkan teh, tampak tidak menyadari, atau begitulah yang ia tunjukkan. Tapi ada ketegangan di udara, sesuatu yang menggantung seperti awan gelap di hari cerah. Malam itu, ketika kota telah tenggelam dalam keheningan, rumah kecil itu terasa berbeda. Arga tertidur di ranjang, dengkurannya pelan, sementara Mira terbangun. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, tapi matanya jernih, penuh keresahan. Dengan langkah hati-hati, ia bangkit, berjalan menuju meja kecil di sudut kamar. Di sana, ponsel Arga tergeletak. Layarnya redup tapi masih menyala. Tangan Mira ragu sejenak, tapi kemudian ia mengambil ponsel itu, membuka kunci dengan pola yang sudah ia hafal. Layar ponsel itu menyapu wajah Mira dengan cahaya pucat, dan apa yang ia temukan membuatnya membeku. Pesan singkat dari Rina, kakak ipar yang tinggal di kota sebelah, terpampang jelas. "Pastikan semuanya siap untuk acara itu," tulis Rina. "Jangan sampai Mira tahu." Jantung Mira seolah berhenti. Matanya menyipit, menggulir pesan itu, mencari petunjuk lain, tapi hanya ada instruksi samar tentang tanggal
dan tempat. Tangan Mira gemetar saat ia meletakkan ponsel kembali. Napasnya tersengal. Di kegelapan kamar, ia tampak seperti bayangan yang terperangkap di antara kebenaran dan penipuan. Keesokan harinya, Mira kembali menjalani hari seperti biasa. Ia tersenyum saat Arga menciumnya sebelum berangkat kerja, mengangguk sopan saat Ibu Sita menelepon untuk mengajak ke pasar, dan bahkan tertawa saat Rina mengirim pesan lelucon keluarga. Tapi di balik senyumnya, ada badai yang mulai berkumpul. Ia bukan wanita yang mudah menyerah, dan rahasia yang disembunyikan dari dirinya telah membangkitkan sesuatu di dalam dirinya, tekad yang dingin dan tajam. Hari-hari berikutnya, Mira menjadi lebih waspada. Ia mencatat setiap keanehan, Arga yang sering keluar malam dengan alasan rapat atau klien, tapi pulang dengan aroma parfum asing yang bukan miliknya. Ibu Sita yang tiba-tiba pendiam saat ditanya soal rencana keluarga. Rina yang kini hanya mengirim pesan singkat, seolah takut kelepasan bicara. Di buku kecil yang disimpan di laci meja kerjanya, Mira menuliskan semua, setiap bisik-bisik, setiap telepon yang dijawab pelan, setiap alasan yang terdengar dibuat-buat. Ia tahu ia sedang bermain dengan api, tapi ia tidak bisa berhenti. Di malam yang sunyi, saat Arga tertidur dan bulan mengintip melalui jendela, Mira duduk di sofa ruang tamu. Matanya tertuju pada foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah mereka berdua penuh harapan dan janji. Tapi kini, rumah itu terasa asing, seperti labirin yang menyembunyikan kebenaran. Mira menarik napas dalam-dalam. Jari-jarinya mencengkeram bantal di pangkuannya. Ia akan memainkan permainan ini, berpura-pura tidak tahu, tapi hanya sampai waktu yang tepat tiba. Dan ketika saat itu datang, ia akan memastikan semua orang tahu bahwa Mira bukan wanita yang bisa diremehkan. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma melati dari halaman. Tapi di dalam rumah kecil itu, sebuah api telah menyala, tekad yang tak akan padam hingga kebenaran terungkap. Ini baru permulaan, dan Mira, dengan segala kecerdasannya, siap menghadapi apa yang menanti di depan. Hari-hari di rumah kecil bercat putih itu mulai terasa seperti permainan catur yang rumit, di mana setiap langkah disembunyikan dengan hati-hati. Matahari pagi masih menyapa dengan lembut, melati di halaman masih menyebarkan aroma manis, tapi di dalam hati Mira, ada kegelapan yang mulai merayap. Pesan singkat yang ia temukan di ponsel Arga malam itu. Pastikan semuanya siap untuk acara itu. Jangan sampai Mira tahu. Berputar-putar di pikirannya seperti lagu yang tak bisa dilupakan. Setiap kali ia menutup mata, kata-kata itu muncul, tajam seperti pisau, mengiris kepercayaannya pada suami dan keluarga yang selama ini ia anggap sebagai rumah. Mira berdiri di dapur, mengaduk kopi dengan gerakan mekanis. Di meja makan, Arga duduk seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih gelisah. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan irama tak beraturan. Ponselnya, yang biasanya diletakkan sembarangan, kini selalu berada dalam genggamannya, seolah ia takut kehilangan sesuatu yang berharga. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Mira, suaranya lembut, tapi matanya mengamati setiap gerakan Arga seperti elang yang mengintai mangsa. Arga tersentak, seolah baru tersadar dari lamunan. Ya, baik-baik saja," jawabnya cepat, memaksakan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Cuma, ada proyek besar di kantor. Bikin pusing." Mira mengangguk, wajahnya penuh perhatian, tapi di dalam hati, ia mencatat kebohongan itu. Proyek besar? Arga bukan tipe yang mudah stres karena pekerjaan. Dan selama ini ia selalu terbuka tentang urusan kantor. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang ia sembunyikan dengan susah payah. Pagi itu, Ibu Sita tidak datang berkunjung, tapi ia menelepon. Suaranya di ujung telepon terdengar ceria, tapi ada nada yang terlalu dipaksakan, seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan kegugupan. "Mira, akhir pekan ini kamu dan Arga ada rencana apa?" tanyanya, seolah sekadar mengobrol. Mira, yang sedang menyapu lantai, menghentikan gerakannya sejenak. Pertanyaan itu terdengar polos, tapi ada sesuatu di baliknya, seperti jaring laba-laba yang ditenun dengan hati-hati. "Belum ada rencana, Bu," jawab Mira. Suaranya dibuat santai,
Mungkin cuma bersantai di rumah. Ibu sendiri apa kabar? Ibu Sita tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kering. Oh, biasa, Nak. Mungkin ke rumah Rina. Lihat cucu-cucu. Mira mengangguk pada dirinya sendiri, mencatat nama Rina di pikirannya. Kakak iparnya itu, yang biasanya ramah dan terbuka, kini jadi bagian dari teka-teki yang semakin rumit. Malam itu, ketika Arga mengaku harus bertemu klien dan buru-buru keluar rumah, Mira memutuskan untuk bertindak. Ia menunggu sampai mobil Arga menghilang di ujung jalan, lalu mengambil ponselnya sendiri. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia membuka aplikasi pesan dan mencari nama Rina. Tidak ada pesan baru, tapi ada sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. Rina baru saja mengunggah foto di media sosial, sebuah gambar samar dari sebuah ruangan yang dihias dengan bunga dan lampu-lampu kecil. Captionnya hanya berbunyi, "Persiapan untuk hari spesial." Tidak ada penjelasan, tidak ada tag, tapi foto itu diambil di rumah Rina, rumah yang sama yang disebutkan dalam pesan misterius di ponsel Arga. Jantung Mira berdegup kencang. Ia memperbesar foto itu, mencoba mencari petunjuk. Di sudut gambar, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tersengal. Sebuah kotak kecil berbalut beludru merah, jenis kotak yang biasanya digunakan untuk menyimpan cincin. Pikirannya berputar liar. Pernikahan? Acara pertunangan? Tapi untuk siapa? Dan mengapa ia, istri Arga, tidak tahu apa-apa? Ia menutup ponselnya. Tangannya dingin. Di ruang tamu yang sunyi, hanya suara detik jam dinding yang mengisi keheningan. Tapi di dalam dirinya, ada badai yang semakin mengganas. Keesokan harinya, Mira pergi ke pasar seperti biasa. Tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Ia membeli sayuran dan buah-buahan, tersenyum pada pedagang langganannya. Tapi matanya selalu mencari-cari sesuatu, atau seseorang. Saat ia melewati toko bunga, ia melihat Ibu Sita di kejauhan, sedang berbicara dengan seorang pria yang tampak seperti penjual dekorasi acara. Ibu Sita tampak bersemangat. Tangannya bergerak-gerak menjelaskan sesuatu, sementara pria itu mencatat dengan cepat. Mira bersembunyi di balik tumpukan kershok. Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab tentang pernikahan? Langit di atas kota kecil itu mulai memudar ke dalam warna jingga saat senja merangkak masuk, membalut rumah bercat putih dengan cahaya lembut yang menipu. Di dalam rumah, Mira bergerak seperti bayangan, setiap langkahnya penuh perhitungan. Pesan misterius di ponsel Arga, foto Rina dengan dekorasi pernikahan, dan pemandangan Ibu Sita di toko bunga telah menyulut api di dalam dirinya. Bukan api kemarahan, tetapi tekad dingin yang membara. Ia tahu ia sedang bermain di wilayah berbahaya, di mana satu kesalahan kecil bisa menghancurkan topeng ketenangannya. Tapi Mira bukan wanita yang mundur dari tantangan. Jika Arga, Ibu Sita, dan Rina berpikir mereka bisa menyembunyikan rahasia ini darinya, mereka akan segera belajar bahwa mereka telah meremehkan lawan yang salah. Pagi itu, Mira berdiri di depan cermin, mengikat rambutnya dengan gerakan yang tampak biasa. Wajahnya, dengan senyum tipis yang telah ia latih dengan sempurna, adalah senjata utamanya. Ia harus tetap menjadi Mira yang dikenal semua orang, istri yang penyayang, menantu yang sopan, dan adik ipar yang ramah. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada tanda bahwa ia sedang mengintai. Di meja makan, Arga duduk dengan ponselnya. Seperti biasa, matanya terpaku pada layar. "Hari ini aku mungkin agak sibuk, sayang," kata Mira. Suaranya ringan seperti angin pagi. "Ada proyek baru di kantor. Jadi aku mungkin pulang sedikit telat." Arga mengangguk tanpa menoleh. Mulutnya penuh dengan roti panggang. "Oh, oke. Jangan terlalu capek, ya." Nada suaranya datar. Tapi Mira bisa merasakan kelegaan yang tersembunyi di dalamnya. Ia tahu Arga merasa lebih bebas saat ia tidak ada di rumah. Dan itulah yang ia inginkan untuk saat ini. Dengan tas selempang di bahunya, Mira melangkah keluar rumah. Tapi ia tidak menuju kantor. Ia telah mengambil cuti sehari dengan alasan sakit. Sebuah kebohongan kecil yang akan memberinya kebebasan untuk menyelidiki. Tujuan pertamanya adalah rumah Rina, yang berjarak 2 jam perjalanan dengan mobil.
Mira tahu ia tidak bisa begitu saja muncul di depan pintu. Itu terlalu berisiko. Sebaliknya, ia memarkir mobilnya di ujung jalan, di balik deretan pohon akasia yang rimbun, dan mengenakan topi lebar serta kacamata hitam. Dari kejauhan, ia mengamati rumah Rina, sebuah bangunan 2 lantai dengan halaman yang selalu rapi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas besar, tapi di sudut halaman, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Beberapa kotak kardus bertuliskan, dekorasi acara, ditumpuk di dekat garasi. Mira mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Tangannya bergerak cepat tapi hati-hati. Ia memperbesar gambar itu, mencoba membaca tulisan kecil di sisi kotak. Bunga segar pernikahan. Tulis salah satu label. Kata, pernikahan. Itu seperti tamparan di wajahnya. Tapi ia menelan rasa sakit itu, menyimpannya untuk bahan bakar tekadnya. Saat ia sedang mengamati, sebuah mobil yang dikenalnya melaju masuk ke halaman rumah Rina. Itu mobil Ibu Sita. Wanita itu keluar dengan langkah anggun, membawa tas kain yang tampak berat, dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Mira menahan napas. Jantungnya berdetak seperti drum perang. Ia ingin mendekat, ingin mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia tahu itu terlalu berbahaya. Sebaliknya, ia menunggu, bersembunyi di balik pohon. Matanya tak pernah lepas dari pintu rumah. 1 jam berlalu, lalu 2 jam, dan akhirnya Ibu Sita keluar, diikuti oleh Rina. Mereka berbicara dengan suara pelan, tapi Mira menangkap beberapa kata yang terbawa angin. Pastikan dia tidak curiga, dan tanggalnya sudah dekat. Wajah Rina tampak tegang, sementara Ibu Sita mengangguk dengan ekspresi yang penuh otoritas, seperti seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya. Ketika mereka akhirnya masuk kembali ke rumah, Mira tahu ia harus bergerak. Ia berjalan dengan cepat ke mobilnya. Jantungnya masih berdegup kencang. Di dalam mobil, ia membuka buku catatan kecilnya dan menuliskan semua yang ia lihat. Kotak dekorasi, kehadiran Ibu Sita, dan potongan percakapan yang ia dengar. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti langkah menuju kebenaran, tapi juga seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu ia sedang menginjak wilayah yang penuh ranjau, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Malam itu, ketika Mira kembali ke rumah, Arga sedang duduk di sofa, menonton televisi dengan ekspresi kosong. "Kamu lama sekali," katanya. Suaranya hampir menyerupai tuduhan. Mira tersenyum, melepas sepatunya dengan gerakan santai. "Maaf, sayang. Proyeknya agak rumit. Tapi sekarang aku di rumah. Kok?" Ia berjalan ke dapur, menyibukkan diri dengan membuat teh. Tapi matanya melirik ke arah Arga. Ada sesuatu di wajahnya, kecemasan yang disembunyikan dengan buruk, seperti seseorang yang tahu rahasianya hampir terbongkar. Di kamar tidur, saat Arga tertidur dengan dengkuran pelan, Mira kembali membuka ponselnya. Ia mengunduh foto-foto yang ia ambil di rumah Rina, memeriksanya satu persatu. Selain kotak dekorasi, ia memperhatikan detail lain, sebuah mobil asing yang diparkir di dekat rumah Rina, dengan plat nomor yang tidak ia kenal. Ia mencatat nomor itu di bukunya, bertekad untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Lalu, ia membuka aplikasi media sosial Rina sekali lagi. Ada unggahan baru, kali ini hanya foto bunga mawar putih dengan caption, "Segera tiba saatnya." Tidak ada penjelasan, tapi Mira tahu itu bukan kebetulan. Keesokan harinya, Mira melanjutkan penyamaran. Ia mengenakan pakaian yang tidak biasa, jaket tua dan syal yang menutupi sebagian wajahnya, dan pergi ke toko bunga di pasar, tempat ia melihat Ibu Sita sebelumnya. Dengan suara yang dibuat seramah mungkin, ia mengobrol dengan penjual, berpura-pura tertarik untuk memesan bunga untuk acara keluarga. "Oh, kemarin saya lihat ada ibu-ibu yang pesan banyak bunga putih di sini," katanya, tersenyum. "Kayaknya untuk acara besar, ya?" Penjual itu, seorang wanita tua dengan senyum lebar, mengangguk antusias. "Iya, pesanan untuk pernikahan. Banyak sekali. Sampai kami harus pesan ekstra dari kota sebelah," katanya si acara di rumah besar di pinggir kota. Mira mengangguk. Jantungnya berdetak kencang. Rumah besar di pinggir kota.
Itu pasti rumah Rina. Ia mengucapkan terima kasih, membeli seikat bunga kecil sebagai kamuflase, dan berjalan pergi dengan pikiran yang berputar. Di rumah, Mira duduk di meja kecilnya. Buku catatannya terbuka lebar. Ia menuliskan semua. Kotak dekorasi, mobil asing, percakapan Ibu Sita dan Rina, dan konfirmasi dari penjual bunga. Setiap petunjuk adalah potongan puzzle, tapi gambar keseluruhannya masih buram. Siapa yang akan menikah? Mengapa ia tidak boleh tahu? Dan yang paling menyakitkan, apa peran Arga dalam semua ini? Pikiran tentang pengkhianatan mulai merayap. Tapi Mira menolak untuk menyerah pada emosi. Ia harus tetap dingin, tetap fokus. Malam itu, ketika Arga pulang dengan aroma parfum asing yang sama, Mira menyambutnya dengan senyum yang sempurna. Ia menyajikan makan malam, mengobrol tentang cuaca dan berita. Tapi di dalam hati, ia sedang merancang langkah berikutnya. Ia akan terus mengintai, terus mengumpulkan petunjuk, sampai ia bisa melihat kebenaran dengan jelas. Di luar, angin malam membawa aroma melati yang manis, tapi di dalam rumah kecil itu, udara terasa tebal, dipenuhi oleh rahasia yang semakin mendekati titik puncak. Mira, dengan kecerdasan dan kesabarannya, sedang menenun jaringnya sendiri, dan tak lama lagi, ia akan menangkap mereka yang berpikir bisa menipunya. Malam menyelimuti rumah kecil bercat putih itu seperti jubah hitam, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat dan gemerlap lampu jalan yang jauh. Di dalam, keheningan menyelimuti ruangan, hanya sesekali dipecah oleh suara detik jam dinding yang berdetak seperti nadi waktu. Mira duduk di sudut kamar, di meja kecil yang telah menjadi markas rahasianya. Buku catatan terbuka di depannya, penuh dengan tulisan rapi yang merekam setiap petunjuk, pesan misterius di ponsel Arga, dekorasi pernikahan di rumah Rina, kehadiran Ibu Sita di toko bunga, dan mobil asing yang kini menghantui pikirannya. Tapi malam ini, bukan petunjuk yang mengisi benaknya, melainkan badai emosi yang mengguncang hatinya seperti ombak yang menghantam karang. Mira menatap bayangannya di cermin kecil di dinding. Wajah yang biasanya tenang kini tampak asing, dengan lingkaran gelap di bawah mata dan kerutan kecil di dahi yang tak bisa disembunyikan. Ia bukan lagi hanya istri yang berusaha memecahkan teka-teki. Ia adalah wanita yang terluka, terjebak antara cinta dan pengkhianatan, antara keberanian dan ketakutan. Setiap petunjuk yang ia temukan adalah pedang bermata dua, membawanya lebih dekat ke kebenaran, tetapi juga mengiris hatinya lebih dalam. Mengapa Arga, pria yang pernah berjanji untuk selalu jujur padanya, kini menyimpan rahasia? Mengapa Ibu Sita, yang selalu memanggilnya, anakku, memilih untuk menutupinya? Dan Rina, yang dulu seperti kakak baginya, kini menjadi bagian dari konspirasi ini? Di ranjang, Arga tertidur dengan dengkuran pelan. Wajahnya tampak damai seolah dunia tidak memiliki beban. Mira memandangnya, dan untuk sesaat, ia ingin mengguncangnya, menuntut jawaban, menuangkan semua kemarahan dan kecewa yang membakar dadanya. Tapi ia menahan diri. Jari-jarinya mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan tidak akan membawanya kemana-mana. Ia membutuhkan kecerdasan, bukan emosi. Namun, itu tidak membuat rasa sakitnya berkurang. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kilasan masa lalu, hari pernikahan mereka, tawa bersama di malam-malam yang dingin, janji-janji yang kini terasa seperti debu yang tertiup angin. Pagi itu, Mira bergerak seperti robot, menyiapkan sarapan dengan gerakan yang telah menjadi kebiasaan. Arga duduk di meja makan, ponselnya seperti biasa berada di tangannya, tapi ada sesuatu di matanya, kecemasan yang semakin sulit disembunyikan. "Kamu kelihatan capek," katanya. Suaranya penuh perhatian yang terasa palsu bagi Mira. "Mungkin kamu perlu istirahat." Mira tersenyum. Topengnya tetap sempurna. "Cuma kerjaan, sayang. Nanti juga selesai," jawabnya. Suaranya lembut seperti embun. Tapi di dalam hati, ia berteriak, "Kamu yang membuatku seperti ini, Arga. Kamu dan rahasia busukmu." Hari itu, Ibu Sita datang berkunjung, membawa sebungkus kue tradisional yang diletakkan di meja dengan senyum lebar. "Ini buat kamu, Mira. Biar kamu semangat," katanya. Suaranya hangat seperti biasa.
Mira mengangguk, mengucapkan terima kasih. Tapi matanya tidak bisa berhenti memperhatikan Ibu Sita. Ada sesuatu di gerakan wanita itu. Terlalu hati-hati, terlalu terukur. Seperti seseorang yang sedang berjalan di atas tali tipis. Mereka mengobrol tentang hal-hal kecil. Tapi setiap kali Mira mencoba mengarahkan percakapan ke rencana akhir pekan atau kunjungan ke rumah Rina, Ibu Sita dengan cerdik mengalihkan topik. "Oh, Rina sibuk dengan anak-anaknya," katanya sambil tertawa. "Kamu tahulah, ibu rumah tangga selalu punya urusan." Mira mengangguk, tapi di dalam hati, ia mencatat kebohongan itu. Rina bukan tipe yang sibuk, sampai menghilang dari radar keluarga, terutama dari Mira. Dan Ibu Sita, dengan semua keanggunannya, jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Saat Ibu Sita akhirnya pamit, Mira memperhatikan tas kain yang dibawanya, tas yang sama yang ia lihat di rumah Rina. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat tas itu tampak berat, dan Mira bertanya-tanya apa isinya. Kertas undangan? Dokumen? Atau sesuatu yang lebih berbahaya? Malam itu, ketika Arga keluar lagi dengan alasan rapat, Mira tidak bisa lagi duduk diam. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya berputar seperti roda yang tak bisa berhenti. Ia mengambil buku catatannya, membaca ulang setiap petunjuk, mencoba menyusun potongan-potongan itu menjadi gambaran yang jelas. Tapi semakin ia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apakah Arga selingkuh? Apakah pernikahan ini untuknya? Atau ada motif lain? Uang, balas dendam, atau sesuatu yang bahkan tidak bisa ia bayangkan? Setiap kemungkinan terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Tapi ia tidak bisa berhenti bertanya. Di tengah kegelapan pikirannya, sebuah ingatan muncul. Beberapa bulan lalu, Arga pernah menyebutkan masalah keuangan keluarga Rina, sesuatu tentang utang besar yang sulit dilunasi. Mira tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi sekarang, ingatan itu terasa seperti petunjuk. Apakah pernikahan ini bagian dari rencana untuk menyelesaikan masalah keuangan? Apakah Arga dan Ibu Sita terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar acara keluarga? Mira menutup buku catatannya. Napasnya berat. Ia ingin percaya bahwa Arga tidak akan mengkhianatinya. Tapi setiap petunjuk menunjukkan sebaliknya. Di sofa ruang tamu, Mira duduk dengan foto pernikahan mereka di tangannya. Wajahnya dan Arga di foto itu penuh harapan, penuh cinta. Tapi kini foto itu terasa seperti relik dari masa lalu yang telah hancur. Air mata akhirnya jatuh. Tapi hanya sebentar. Mira mengusap wajahnya, menguatkan diri. Ia tidak akan membiarkan emosi mengendalikannya. Ia akan terus berpura-pura, terus mengintai, sampai ia memiliki cukup bukti untuk menghadapi mereka semua. Tapi di dalam hati, ia tidak bisa menyangkal rasa sakit itu. Rasa sakit seorang wanita yang merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai. Keesokan harinya, Mira kembali ke rutinitasnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai merencanakan langkah besar berikutnya. Ia akan pergi ke rumah Rina lagi. Tapi kali ini bukan hanya untuk mengintai. Ia akan mencari cara untuk masuk, untuk melihat lebih dekat apa yang mereka sembunyikan. Ia tahu risikonya besar. Jika ketahuan, topengnya akan hancur, dan ia akan kehilangan keunggulan. Tapi Mira sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor seorang teman lama yang bekerja di kantor pemerintahan. Seseorang yang bisa membantunya melacak pemilik mobil asing itu. "Aku butuh bantuan," katanya dengan suara rendah, penuh tekad. Di luar, angin malam membawa aroma melati yang manis. Tapi di dalam rumah kecil itu, udara terasa berat, dipenuhi oleh konflik yang tak terucapkan. Mira, dengan hati yang terluka tapi tekad yang tak tergoyahkan, sedang mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Ia tahu kebenaran ada di depan, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran itu mungkin akan menghancurkannya. Namun, seperti prajurit yang berdiri di ambang peperangan, Mira memilih untuk maju, dengan topeng ketenangan sebagai perisainya dan buku catatan sebagai pedangnya. Dan di suatu tempat, di balik semua rahasia itu, kebenaran menunggu, seperti monster yang bersemayam dalam kegelapan. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai, membelai rumah kecil bercat putih dengan kelembutan yang menipu.
Di dalam, Mira bergerak seperti bayangan yang tak pernah lelah. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Setiap senyumnya adalah topeng yang telah diasah hingga sempurna. Buku catatan kecil di lacinya kini penuh dengan petunjuk yang ia kumpulkan. Pesan rahasia di ponsel Arga, dekorasi pernikahan di rumah Rina, Ibu Sita yang sibuk dengan bunga dan pita, dan nomor plat mobil asing yang masih menjadi misteri. Tapi di balik semua itu, ada luka di hati Mira yang semakin dalam. Sebuah luka yang ia sembunyikan dengan tekad baja. Ia tahu ia sedang berjalan di tepi jurang, tapi setiap petunjuk baru mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, menuju kebenaran yang kini terasa begitu dekat, namun begitu berbahaya. Pagi itu, Mira duduk di meja makan, menyajikan sarapan dengan gerakan yang tampak otomatis. Arga, seperti biasa, tenggelam dalam ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat mengetik sesuatu yang ia sembunyikan dengan memiringkan layar. "Hari ini aku ke dokter mata, sayang," kata Mira. Suaranya ringan seperti angin pagi. "Mata aku agak perih akhir-akhir ini." Itu bohong, tentu saja. Dokter mata hanyalah alasan untuk keluar rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Arga mengangguk. Matanya tidak lepas dari ponsel. "Oh, oke. Cepat sembuh." "Ya," jawabnya. Suaranya datar, penuh ketidakpedulian yang membuat hati Mira perih. Tapi Mira tidak punya waktu untuk meratapi. Ia telah menghubungi teman lamanya, Dita, yang bekerja di kantor pemerintahan dan berjanji untuk melacak pemilik mobil asing yang ia lihat di rumah Rina. "Aku cuma butuh nama dan alamat," kata Mira di telepon malam sebelumnya. Suaranya rendah tapi tegas. "Jangan tanya kenapa, Dit. Aku akan ceritain nanti." Dita, dengan nada ragu, setuju untuk membantu, dan hari ini adalah hari di mana Mira akan mendapatkan jawabannya. Dengan topi lebar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya, Mira mengemudikan mobilnya menuju kafe kecil di pinggir kota, tempat ia akan bertemu Dita. Kafe itu sederhana, dengan meja-meja kayu dan aroma kopi yang menguar, tempat yang sempurna untuk percakapan rahasia. Dita sudah menunggu di sudut ruangan. Sebuah amplop coklat kecil tergeletak di depannya. "Ini yang kamu minta," katanya, mendorong amplop itu ke arah Mira tanpa senyum. "Tapi, Mir, apa yang lagi kamu lakuin? Kamu kelihatan nggak seperti biasanya." Mira mengambil amplop itu. Jantungnya berdetak kencang. "Terima kasih, Dit. Aku cuma perlu pastiin sesuatu," jawabnya. Suaranya dibuat tenang meski dadanya bergetar. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati, dan di dalamnya ada selembar kertas dengan nama dan alamat yang membuatnya membeku. "Lina Hartono, Jalan Mawar 17, Kota Baru." Nama itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Lina bukan orang asing. Lina adalah sahabat Mira sejak kuliah. Wanita yang dulu menjadi pengiring pengantin di pernikahan Mira dan Arga, yang selalu mengirimi Mira pesan lucu dan hadir di setiap momen penting dalam hidupnya. Tapi selama beberapa bulan terakhir, Lina menghilang, hanya mengirim pesan singkat tanpa penjelasan, seperti seseorang yang menghindari sesuatu. Mira menatap kertas itu, tangannya gemetar. "Lina? Bagaimana mungkin? Apakah Lina yang akan menikah? Dan jika ya, mengapa Arga, Ibu Sita, dan Rina merahasiakannya darinya?" Pikirannya berputar liar, mencoba mencari jawaban, tapi setiap kemungkinan terasa lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Apakah Lina terlibat dengan Arga? Apakah ini pengkhianatan ganda dari suami dan sahabatnya? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang bahkan tidak bisa ia bayangkan? Mira menutup amplop itu. Napasnya tersengal, tapi ia memaksakan senyum untuk Dita. "Terima kasih, Dit. Ini bantu banget," katanya. Suaranya hampir pecah. Di mobil, sendirian, Mira akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia memukul setir dengan pelan. Rasa sakit di dadanya seperti api yang tak bisa dipadamkan. Lina, wanita yang ia anggap seperti saudara, kini menjadi bagian dari teka-teki yang menghancurkan hidupnya. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain yang bangkit, kemarahan, tekad, dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia tidak akan dikalahkan oleh pengkhianatan ini. Ia mengusap air matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan menstarter mobil.
Ia akan pergi ke alamat Lina, tapi tidak sekarang. Ia perlu lebih banyak bukti, lebih banyak petunjuk, untuk memastikan bahwa ketika ia menghadapi mereka semua, tidak ada yang bisa membantahnya. Malam itu, Mira kembali ke rumah dengan wajah yang kembali tenang, topengnya kembali sempurna. Arga sedang duduk di sofa, menonton berita dengan ekspresi kosong. "Dokter bilang apa?" tanyanya. Suaranya penuh perhatian yang terasa seperti pisau bagi Mira. "Cuma perlu istirahat," jawab Mira, tersenyum kecil. "Mata aku bakal baik-baik aja." Ia berjalan ke dapur, menyibukkan diri dengan membuat teh. Tapi pikirannya melayang ke Lina, ke mobilnya, ke kotak bludru merah di foto Rina. Setiap petunjuk adalah duri, tapi juga bahan bakar untuk tekadnya. Di kamar, saat Arga tertidur, Mira membuka laptopnya dan mulai mencari. Ia menelusuri akun media sosial Lina, yang selama ini ia hindari karena takut menemukan sesuatu yang menyakitkan. Tapi kini, ia tidak punya pilihan. Akun Lina terkunci, tapi ada beberapa unggahan lama yang masih terlihat. Foto-foto Lina dengan senyum lebar, beberapa di antaranya bersama Arga dan Mira di acara keluarga. Tapi ada satu foto yang membuat Mira membeku. Lina dan Rina berpelukan di depan rumah Rina, diambil beberapa minggu lalu. Captionnya sederhana, "Saudara terbaik." Mira menutup laptop itu. Napasnya berat. Lina dan Rina? Sejak kapan mereka begitu dekat? Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk mengambil risiko lebih besar. Ia tahu ia tidak bisa langsung menghadapi Lina. Itu terlalu gegabah. Sebaliknya, ia kembali ke rumah Rina. Kali ini dengan rencana yang lebih berani. Ia membawa sebuah paket kecil, berpura-pura sebagai kurir yang mengantarkan barang untuk Rina. Dengan topi baseball dan jaket besar, ia mengetuk pintu rumah Rina. Jantungnya berdetak kencang. Rina membuka pintu. Wajahnya tampak terkejut tapi tidak curiga. "Oh, paket? Taruh di sini aja," katanya, menunjuk meja di teras. Mira mengangguk. Tapi matanya menyapu ruangan di belakang Rina. Di sudut ruang tamu, ia melihat tumpukan kotak dekorasi yang sama, ditambah sesuatu yang baru, sebuah papan kecil dengan tulisan, "Selamat menempuh hidup baru," dalam huruf emas. Jantung Mira hampir berhenti. Ia menyerahkan paket itu, berbalik, dan berjalan pergi dengan langkah yang dibuat santai, tapi di dalam mobil, ia hampir tidak bisa bernapas. Pernikahan itu nyata. Dan Lina, sahabatnya, adalah bagian dari rahasia yang menghancurkan hatinya. Di rumah, Mira duduk di meja kecilnya. Buku catatannya terbuka lebar. Ia menuliskan nama Lina, menggarisbawahi dengan keras hingga pena hampir merobek kertas. Setiap petunjuk kini mengarah pada pengkhianatan yang tak terbayangkan. Tapi Mira tidak akan menyerah. Ia akan terus mengumpulkan bukti, terus berpura-pura, sampai ia bisa menghadapi mereka semua dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Di luar, angin malam membawa aroma melati yang manis, tapi di dalam rumah kecil itu, udara terasa seperti badai yang menunggu untuk meledak. Mira, dengan hati yang terluka tapi tekad yang semakin kuat, sedang menyiapkan diri untuk pertempuran yang akan mengubah segalanya. Hari-hari di rumah kecil bercat putih itu kini terasa seperti papan catur yang tegang. Setiap langkah diukur dengan hati-hati, setiap kata dipilih dengan presisi. Mira, dengan topeng ketenangannya yang kian sempurna, bergerak di antara bayang-bayang rahasia yang semakin menyesakan. Nama Lina, sahabatnya yang kini menjadi pusat pengkhianatan, terukir dalam-dalam di pikirannya, bercampur dengan gambar kotak bludru merah, papan, "Selamat menempuh hidup baru," dan bisikan-bisikan Arga, Ibu Sita, dan Rina. Setiap petunjuk yang ia kumpulkan adalah luka baru, tetapi juga amunisi untuk rencana besar yang kini mulai terbentuk di benaknya. Mira tidak lagi hanya ingin tahu kebenaran, ia ingin membuat mereka semua terkejut, terpaku, dan tak bisa berkutik saat ia membongkar rahasia mereka dengan bukti yang tak terbantahkan. Pagi itu, Mira berdiri di dapur, mengiris tomat dengan gerakan yang terlalu rapi, seolah sedang memotong keraguan di hatinya. Arga duduk di meja makan. Ponselnya seperti biasa menjadi perisai, tapi ada ketegangan di wajahnya yang semakin sulit disembunyikan. "Aku hari ini harus keluar kota, sayang," katanya,
Suaranya dibuat santai tapi matanya tidak bertemu dengan Mira. Ada klien penting. Mira mengangguk. Senyumnya lembut seperti embun pagi. Hati-hati di jalan, ya. Jawabnya. Suaranya penuh perhatian yang pura-pura. Tapi di dalam hati, ia tahu Arga tidak akan keluar kota. Ia akan ke rumah Rina, tempat semua rahasia ini berkumpul. Setelah Arga pergi, Mira bergerak cepat. Ia membuka lacinya, mengeluarkan buku catatan yang kini penuh dengan tulisan rapi dan foto-foto yang ia ambil secara sembunyi-sembunyi. Kotak dekorasi di rumah Rina, mobil Lina, papan pernikahan, dan bahkan foto Ibu Sita di toko bunga. Tapi bukti-bukti ini, meski kuat, belum cukup untuk menghancurkan topeng yang dipakai Arga dan keluarganya. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang akan membuat mereka semua terdiam, tidak bisa mengelak. Dan untuk itu, ia harus mengambil risiko yang lebih besar. Mira mengambil ponselnya dan menghubungi Dita lagi, teman lamanya yang telah membantunya melacak mobil Lina. "Dit, aku butuh bantuan lagi," katanya. Suaranya rendah tapi tegas. "Aku perlu akses ke dokumen atau rekaman apapun yang bisa menunjukkan apa yang lagi direncanain di rumah Rina. Apa kamu punya kenalan di kantor notaris atau tempat sewa acara?" Dita, di ujung telepon, terdiam sejenak. Suaranya penuh kekhawatiran. "Mira, kamu yakin? Ini mulai terdengar berbahaya." Mira menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak punya pilihan, Dit. Aku harus tahu." Setelah beberapa detik yang terasa seperti abad, Dita setuju untuk membantu, berjanji menghubungi kenalannya yang bekerja di perusahaan penyewaan alat acara. Sementara menunggu kabar dari Dita, Mira memutuskan untuk kembali ke rumah Rina, tapi kali ini dengan rencana yang lebih berani. Ia tahu ia tidak bisa lagi hanya mengintai dari kejauhan. Ia perlu masuk, melihat lebih dekat, dan jika mungkin, mengambil sesuatu yang bisa menjadi bukti pamungkas. Ia mengenakan jaket tua, topi baseball, dan kacamata hitam, lalu mengemudikan mobilnya ke pinggir kota. Di perjalanan, ia memutar radio untuk menenangkan sarafnya, tapi lagu-lagu itu tidak bisa menghapus gambar Lina dari pikirannya, sahabatnya, yang kini menjadi bayang-bayang pengkhianatan. Sesampainya di dekat rumah Rina, Mira memarkir mobilnya di gang kecil yang tersembunyi, jauh dari pandangan. Ia berjalan dengan langkah hati-hati, menyelinap ke halaman belakang rumah Rina melalui pagar samping yang tidak terkunci. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Di halaman belakang, ia melihat tumpukan kotak dekorasi yang kini bertambah banyak, ditambah beberapa karangan bunga besar dengan pita bertuliskan, "Selamat bahagia." Tapi yang benar-benar membuatnya membeku adalah sebuah kotak kardus terbuka, di mana ia melihat setumpuk undangan pernikahan dengan nama Lina Hartono, dan nama pria yang tidak ia kenal, Rizky Pratama. Mira merogoh ponselnya, mengambil foto undangan itu dengan tangan gemetar. Nama Lina terpampang jelas, tapi yang membuat dadanya sesak adalah fakta bahwa undangan itu tidak menyebutkan tanggal atau lokasi, seolah sengaja dibuat samar untuk menutupi sesuatu. Ia ingin mengambil salah satu undangan itu, tapi suara langkah kaki dari dalam rumah membuatnya tersentak. Dengan cepat, ia bersembunyi di balik tumpukan kotak, napasnya tertahan. Rina muncul di teras belakang, berbicara di telepon dengan suara pelan. "Iya, Bu, semuanya sudah siap. Arga bilang dia akan urus sisanya. Tapi kita harus pastiin Mira nggak tahu apa-apa." Kata-kata itu seperti pisau yang menikam hati Mira, tapi ia tidak bergerak, tidak bernapas, sampai Rina kembali masuk ke rumah. Ketika suara langkah kaki itu menghilang, Mira keluar dari persembunyiannya. Tangannya masih gemetar tapi pikirannya jernih. Ia mengambil satu undangan dari kotak, menyembunyikannya di dalam jaketnya, dan berlari kembali ke mobilnya. Di dalam mobil, ia menatap undangan itu, jari-jarinya menelusuri nama Lina dan Rizky. Siapa Rizky? Dan mengapa Arga begitu terlibat dalam pernikahan ini? Pikiran tentang perselingkuhan muncul lagi, tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres, seperti potongan puzzle yang belum pas. Malam itu, Dita menelepon dengan kabar yang Mira tunggu-tunggu. "Aku dapat sesuatu," katanya, suaranya penuh urgensi.
Kenalanku di tempat sewa acara bilang ada pesanan besar untuk pernikahan di rumah Rina, atas nama Ibu Sita. Tapi, ada dokumen yang aneh, seperti kontrak atau semacamnya, antara Ibu Sita dan seseorang bernama Rizky Pratama. Aku nggak bisa dapat salinannya, tapi katanya itu tentang pembayaran besar setelah acara selesai. Mira mendengarkan dengan jantung yang berdetak kencang. Pembayaran besar? Apakah ini tentang uang? Apakah pernikahan ini hanya kedok untuk sesuatu yang lebih gelap? Mira menghabiskan malam itu di meja kecilnya, menyusun semua bukti, foto undangan, catatan tentang percakapan Rina, dan informasi dari Dita. Ia juga menemukan sesuatu di laci Arga saat ia sedang mandi, sebuah kunci kecil dengan label, Rina. Kunci apa ini? Kotak? Brankas? Mira menyimpannya, bertekad untuk mencari tahu. Ia tahu tanggal pernikahan semakin dekat, dan ia harus siap. Ia merencanakan untuk hadir di acara itu, tanpa sepengetahuan siapapun, dengan semua bukti yang ia kumpulkan. Ia akan muncul di saat yang tepat, ketika mereka semua merasa aman, dan membongkar rahasia mereka dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Keesokan harinya, Mira bergerak seperti biasa, menyapa Arga dengan senyum, mengobrol dengan Ibu Sita di telepon, bahkan mengirim pesan ramah ke Rina. Tapi di balik topengnya, ia sedang mempersiapkan kejutan yang akan mengguncang mereka semua. Ia membeli gaun sederhana tapi elegan, sesuatu yang tidak akan menarik perhatian tapi cukup untuk membuatnya terlihat menonjol saat tiba waktunya. Ia juga meminjam kamera kecil dari seorang teman, berencana merekam apapun yang terjadi di acara itu sebagai bukti tambahan. Di malam yang sunyi, Mira duduk di sofa, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Rasa sakit masih ada, tapi kini bercampur dengan kekuatan baru. Ia tidak lagi hanya korban, ia adalah pemburu, dan mangsanya tidak akan tahu apa yang menanti mereka. Di luar, angin malam membawa aroma melati yang manis, tapi di dalam rumah kecil itu, udara terasa seperti medan perang yang menunggu ledakan. Mira, dengan bukti di tangannya dan rencana di pikirannya, sedang menyiapkan diri untuk momen yang akan mengubah segalanya. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa lari dari kebenaran yang ia bawa. Tenda putih di halaman rumah Rina berkilau di bawah sinar matahari tengah hari, lampu-lampu kristal memantulkan cahaya seperti permata, dan aroma mawar segar bercampur dengan tawa tamu-tamu yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Musik lembut mengalir dari pengeras suara, menciptakan suasana penuh haru, tapi di balik kemegahan itu, udara terasa tebal, seperti menjelang badai. Mira, berdiri di sisi halaman, tersembunyi di balik tumpukan kotak dekorasi, memegang tas kecilnya dengan erat. Di dalamnya ada bukti-bukti yang telah ia kumpulkan dengan darah dan air mata. Undangan pernikahan, foto kontrak dari brankas, rekaman percakapan Arga dan Rizky, dan kunci misterius yang kini ia tahu membuka rahasia keluarga ini. Jantungnya berdetak seperti drum perang, tapi wajahnya tetap tenang. Topeng ketenangannya adalah senjata terakhirnya. Di dalam tenda, acara pernikahan Lina dan Rizky telah memasuki puncaknya. Lina, dalam gaun putih yang berkilau, berdiri di samping Rizky, senyumnya kaku seperti boneka porselen. Ibu Sita, dengan kebaya emasnya yang anggun, berjalan di antara tamu, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Rina sibuk mengatur pelayan, sementara Arga berdiri di sudut, tangannya sesekali menyentuh saku jasnya, tempat ia menyimpan amplop tebal yang Mira lihat tadi. Tamu-tamu tersenyum, mengangkat gelas untuk bersulang, tidak menyadari bahwa badai sedang mendekat, dibawa oleh wanita yang mereka pikir tidak tahu apa-apa. Mira menarik napas dalam-dalam, jari-jarinya mencengkeram tasnya. Ini adalah momen yang ia tunggu, momen yang ia rencanakan dengan cermat selama berminggu-minggu. Ia melepas syal yang menutupi wajahnya, meluruskan gaun abu-abunya, dan melangkah keluar dari persembunyiannya. Langkahnya tenang tapi penuh tujuan, seperti singa betina yang mendekati mangsanya. Beberapa tamu meliriknya, berbisik tentang wanita yang tiba-tiba muncul, tapi Mira tidak peduli. Matanya tertuju pada tenda utama, tempat Lina dan Rizky berdiri, dikelilingi oleh keluarga yang telah mengkhianatinya. Musik berhenti sejenak ketika Mira melangkah masuk ke tenda, tepat saat Ibu Sita sedang memberikan sambutan penutup.
Hari ini adalah bukti cinta yang abadi, kata Ibu Sita. Suaranya merdu, tapi kata-katanya terhenti ketika ia melihat Mira. Wajahnya membeku, senyumnya memudar seperti lilin yang ditiup angin. Rina, yang berdiri di sisi tenda, menjatuhkan nampan kecil yang ia pegang. Suara logam berderit memecah keheningan. Arga, yang sedang berbicara dengan Rizky, berbalik, dan matanya melebar, penuh keterkejutan dan ketakutan. Lina, di tengah tenda, menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat seperti kertas. Mira? Suara Ibu Sita hampir tidak terdengar, penuh kebingungan yang dibuat-buat. Kamu, kenapa di sini? Tamu-tamu mulai berbisik, kebingungan menyebar seperti api di rumput kering. Mira tidak menjawab segera. Ia berjalan ke tengah tenda, berdiri tepat di depan Lina dan Rizky. Matanya menyapu wajah-wajah yang kini menatapnya dengan berbagai ekspresi. Kaget, takut, dan bersalah. Ia mengeluarkan undangan pernikahan dari tasnya, mengangkatnya tinggi agar semua orang bisa melihat. Aku pikir aku diundang, kata Mira. Suaranya dingin tapi jelas, memotong udara seperti pisau. Tapi sepertinya kalian lupa mengirim ini ke aku. Ia melempar undangan itu ke lantai, tepat di depan kaki Lina. Sorak-sorai kecil dari tamu-tamu terdengar, tapi Mira tidak selesai. Ia mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman percakapan Arga dan Rizky yang ia ambil di sudut tenda. Semuanya sudah diatur, kan? Setelah ini selesai, kita aman. Suara Arga bergema melalui pengeras suara kecil yang Mira bawa, membuat wajah suaminya semakin pucat. Apa ini, Arga? Tanya Mira, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka tapi tajam. Aman dari apa? Dari aku. Dari kebenaran. Arga membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia melirik Ibu Sita, lalu Rina, mencari bantuan, tapi mereka sama-sama terpaku, seperti patung yang terperangkap dalam momen kehancuran. Mira melanjutkan, mengeluarkan foto kontrak dari brankas, yang ia cetak malam sebelumnya. Dan ini, katanya, mengangkat kertas itu. Kontrak antara Ibu Sita, Arga, dan Rizky. Pembayaran besar setelah pernikahan. Apa ini, Bu? Kalian jual Lina untuk uang? Atau ada rahasia lain yang lebih kotor? Tamu-tamu mulai bergumam. Beberapa berdiri untuk melihat lebih dekat. Lina, yang selama ini diam, akhirnya bergerak. Air mata mengalir di wajahnya. Mira, aku nggak tahu harus bilang apa. Katanya, suaranya pecah. Aku nggak mau ini. Tapi mereka bilang gak ada pilihan lain. Mira menatap sahabatnya. Rasa sakit di dadanya seperti api yang membakar. Kamu tahu, Lin, katanya. Suaranya hampir berbisik. Kamu tahu aku akan bantu kamu. Tapi kamu pilih bohong sama aku. Ibu Sita akhirnya menemukan suaranya. Melangkah maju dengan wajah yang berusaha tetap anggun. Mira, kamu salah paham, katanya. Suaranya gemetar. Ini cuma urusan keluarga. Kami nggak mau kamu khawatir. Tapi Mira tidak membiarkannya melanjutkan. Ia mengeluarkan kunci kecil dari tasnya, mengangkatnya tinggi. Urusan keluarga? Lalu kenapa kunci ini ada di laci Arga? Kenapa brankas di rumah Rina penuh dengan dokumen yang ngomongin pengalihan aset? Kalian pikir aku bodoh? Rizky, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Suaranya keras tapi penuh kepanikan. Cukup, Mira. Kamu nggak tahu apa-apa. Tapi Mira hanya tersenyum dingin, mengeluarkan kamera kecilnya dan memutar rekaman Arga membuka brankas. Aku tahu lebih dari yang kalian pikir, katanya. Suaranya seperti petir. Aku tahu kalian rencanain pernikahan ini buat nutupin sesuatu. Utang Rina? Atau sesuatu yang lebih besar? Kalian pikir aku nggak akan sadar. Tenda itu kini penuh dengan keheningan yang menyesakan. Hanya dipecah oleh isakan Lina dan gumaman tamu-tamu yang terkejut. Arga melangkah maju. Tangannya terulur seolah ingin menenangkan Mira. Tapi ia menghentakkan tangannya ke udara. Jangan sentuh aku, katanya. Suaranya penuh luka. Kamu bohong sama aku. Arga, kalian semua bohong.
Ia menatap Ibu Sita, Rina, dan Lina. Matanya penuh dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. Aku kasih kalian satu kesempatan untuk jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tidak ada yang berbicara. Ibu Sita menunduk. Rina memalingkan wajah, dan Arga hanya menatap lantai, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Lina, dengan air mata yang tak berhenti, akhirnya berkata, "Mira, ini bukan cuma pernikahan. Ini tentang uang. Banyak uang." Kata-katanya seperti bom yang meledak, membuat tamu-tamu menahan napas. Mira mengangguk. Wajahnya keras seperti batu. "Aku tahu," katanya. "Dan sekarang, semua orang di sini juga tahu." Ia berbalik, meninggalkan tenda dengan langkah yang penuh kuasa. Bukti-buktinya masih di tangan. Tamu-tamu berpisah untuk memberinya jalan. Beberapa berbisik, beberapa menatap dengan kagum. Di belakangnya, keluarga yang ia pikir mencintainya terdiam, terpaku dalam kehancuran yang ia ciptakan. Di luar, angin membawa aroma bunga yang manis, tapi bagi Mira, udara terasa seperti kemenangan, pahit, tapi nyata. Ia telah mengguncang mereka semua, dan meski hatinya masih berdarah, ia tahu ini baru permulaan. Kebenaran telah keluar, tapi pertempuran sesungguhnya belum selesai. Tenda putih di halaman rumah Rina, yang beberapa menit lalu dipenuhi gemerlap lampu dan tawa, kini terasa seperti reruntuhan setelah badai. Keheningan yang menyesakkan menggantikan musik, dan wajah-wajah tamu yang tadinya penuh senyum kini dipenuhi kebingungan dan ketegangan. Mira berdiri di luar tenda, napasnya masih berat setelah ledakan kebenaran yang ia lepaskan. Bukti-bukti di tangannya, undangan, foto kontrak, rekaman, dan kunci, telah menghancurkan topeng yang selama ini dipakai Arga, Ibu Sita, Rina, dan Lina. Tapi pertempuran belum selesai. Kebenaran yang ia ungkap hanyalah pintu masuk. Sekarang, ia membutuhkan pengakuan, jawaban atas semua luka yang telah mereka torehkan di hatinya. Di dalam tenda, kekacauan mulai mereda, tapi suasana tetap tegang. Tamu-tamu berbisik, beberapa mulai meninggalkan tempat duduk mereka, tidak ingin terlibat dalam drama keluarga yang kini terbuka lebar. Ibu Sita, yang biasanya anggun dan penuh kendali, tampak kehilangan kilau. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram lengan kursi seolah mencari pegangan. Rina berdiri di sudut, matanya merah, mencoba menahan air mata. Arga, dengan jas yang kini tampak kusut, menatap Mira dari kejauhan, wajahnya campuran antara rasa bersalah dan kepanikan. Lina, masih dalam gaun pengantinnya, duduk di kursi dengan wajah tertunduk, air mata menetes ke pangkuannya. Rizky, pria yang namanya ada di undangan, berdiri dengan ekspresi keras, tapi matanya penuh ketidakpastian. Mira melangkah kembali ke tenda. Langkahnya mantap meski dadanya terasa seperti dipenuhi pecahan kaca. Ia tidak akan pergi sampai mendapatkan jawaban. "Kalian pikir ini selesai?" katanya. Suaranya dingin tapi penuh kuasa, menggema di antara tamu-tamu yang masih bertahan. "Aku nggak akan pergi sampai kalian ceritain semuanya. Apa yang sebenarnya kalian rencanain? Kenapa aku harus dikecualikan?" Dan Lina, ia menatap sahabatnya dengan mata yang penuh luka. "Kenapa kamu biarkan ini terjadi?" Lina mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya. "Mira, aku nggak punya pilihan," katanya. Suaranya pecah. "Mereka bilang ini satu-satunya cara." Mira menggeleng. Kemarahan dan kekecewaan bercampur di dadanya. Satu-satunya cara untuk apa? Lin? Untuk uang? Untuk nutupin utang? Atau untuk apa? Ia mengangkat foto kontrak itu lagi, menunjukkannya ke arah Ibu Sita dan Arga. "Ini ngomongin pembayaran besar dan pengalihan aset. Kalian pikir aku nggak akan tahu? Kalian pikir aku bodoh?" Ibu Sita akhirnya berdiri, mencoba mengembalikan otoritasnya. "Mira, cukup," katanya. Suaranya bergetar tapi berusaha tegas. "Kamu nggak ngerti apa yang kami coba lakuin. Ini demi keluarga." Tapi Mira tidak mundur. Ia melangkah mendekati Ibu Sita. Matanya menyala seperti api.
Demi keluarga? Atau demi kalian sendiri? Aku bagian dari keluarga ini, Bu. Tapi kalian bohong sama aku, sembunyiin aku, kayak aku cuma orang asing. Arga akhirnya melangkah maju. Tangannya terulur seolah ingin menenangkan. Mira, dengar aku, katanya. Suaranya penuh keputusasaan. Ini bukan kayak yang kamu pikir. Kami cuma mau bantu Rina. Mira menatapnya. Rasa sakit di hatinya seperti pisau yang diputar. Bantu Rina? Dengan nikahin Lina sama orang yang gak dia kenal? Dengan kontrak yang ngomongin uang? Jangan bohong lagi, Arga. Aku muak sama kebohonganmu. Tiba-tiba, Rizky, yang selama ini diam, mengeluarkan suara keras. Cukup, semua, teriaknya. Wajahnya merah karena marah. Kalian semua bikin ini lebih buruk. Ia menatap Mira, matanya penuh permusuhan. Kamu mau tahu kenapa? Baik, aku kasih tahu. Ini bukan cuma soal pernikahan. Ini soal bisnis. Rina punya utang besar ke keluargaku. Ibu Sita dan Arga setuju buat bantu bayar. Tapi dengan syarat, Lina nikah sama aku. Itu bagian dari kesepakatan. Kata-kata Rizky seperti bom yang meledak di tengah tenda. Tamu-tamu yang masih ada menahan napas. Beberapa menutup mulut dengan tangan. Lina menangis lebih keras. Kepalanya tertunduk. Mira menatap Rizky, lalu ke Lina, lalu ke Arga dan Ibu Sita, mencoba mencerna pengakuan itu. Jadi, kalian jual Lina? Katanya. Suaranya hampir berbisik, penuh kengerian. Kalian buat pernikahan ini cuma buat bayar utang. Ibu Sita menggeleng. Wajahnya penuh kepanikan. Bukan gitu, Mira. Kami cuma mau selamatin Rina. Utang itu udah bikin dia hampir kehilangan segalanya. Rizky setuju buat hapus utangnya kalau Lina mau nikah sama dia. Kami pikir ini jalan terbaik. Mira tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. Jalan terbaik? Kalian pikir nyanyi hidup orang itu jalan terbaik? Dan kalian sembunyiin dari aku karena apa? Karena kalian tahu aku bakal hentikan ini. Arga menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. Kami takut kamu nggak setuju, Mir. Kamu selalu bilang kejujuran itu penting. Tapi kali ini, kami nggak bisa ambil risiko. Mira menatap suaminya. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Tapi ia tidak mengusapnya. Kamu nggak cuma bohong, Arga. Kamu hianatin aku. Kamu hianatin janji kita. Lina bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Mira dengan langkah goyah. Mira, aku minta maaf, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku takut. Aku nggak tahu caranya nolak. Ibu Sita bilang ini cuma formalitas. Bahwa aku nggak perlu benar-benar hidup sama Rizky. Tapi aku salah. Aku seharusnya cerita sama kamu. Mira menatap sahabatnya. Rasa sakit di dadanya bercampur dengan belas kasihan. Kamu seharusnya percaya sama aku, Lin, katanya lembut. Aku bakal bantu kamu, apapun yang terjadi. Rina, yang selama ini diam, akhirnya berbicara, suaranya penuh isakan. Mira, ini semua karena aku. Utang itu karena bisnis aku yang gagal. Aku nggak tahu caranya bayar. Dan Rizky datang sama keluarganya, minta ganti rugi. Ibu Sita dan Arga cuma mau bantu aku. Mira menatap kakak iparnya. Wajahnya keras. Bantu? Kalian pikir nyanyi hidup Lina itu bayaran yang pantas? Kalian pikir sembunyiin dari aku itu bantu? Tenda itu kini penuh dengan keheningan yang berat. Hanya dipecah oleh isakan Lina dan gumaman tamu-tamu yang mulai pergi. Mira menatap mereka satu persatu. Ibu Sita, Arga, Rina, Lina, dan Rizky, dan merasa seperti melihat orang asing. Kalian semua punya pilihan, katanya. Suaranya penuh kuasa meski hatinya hancur. Kalian bisa jujur dari awal. Tapi kalian pilih bohong, pilih khianat. Dan sekarang, kalian tanggung akibatnya. Ia berbalik, berjalan keluar dari tenda, tapi sebelum melangkah jauh, ia berhenti dan menoleh ke arah Lina. Lin,
Kalau kamu mau keluar dari ini, aku bakal bantu kamu. Tapi kamu harus pilih sendiri jalanmu sekarang. Lina mengangguk pelan. Air mata masih mengalir, tapi ada sedikit kekuatan di matanya. Mira kemudian menatap Arga, suaminya, untuk terakhir kalinya. Kita perlu bicara, Arga. Tapi nggak sekarang. Aku butuh waktu. Di luar tenda, matahari masih bersinar cerah, tapi bagi Mira, dunia terasa gelap. Ia berjalan menuju mobilnya, bukti-bukti masih di tangannya, hati yang terluka tapi tekad yang tak pernah padam. Konfrontasi itu telah mengungkap kebenaran, tapi juga meninggalkan luka yang tidak akan sembuh dalam semalam. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Di depan, ada keputusan besar yang menanti, dan Mira, dengan keberanian yang telah ia temukan, siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Langit di atas kota kecil itu mulai memudar ke dalam warna jingga, menyapa rumah kecil bercat putih dengan cahaya lembut yang penuh janji. Di dalam, keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh suara detik jam dinding yang berdetak pelan, seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, membawa luka dan harapan dalam alirannya. Mira duduk di sofa ruang tamu, matanya tertuju pada foto pernikahan yang tergantung di dinding, gambar dirinya dan Arga, penuh tawa dan janji yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Di tangannya, ia memegang buku catatan kecil yang telah menjadi saksi perjuangannya. Setiap petunjuk, setiap rahasia, setiap luka yang ia hadapi untuk sampai pada kebenaran. Konfrontasi di hari pernikahan Lina telah mengubah segalanya, tetapi juga meninggalkan pertanyaan besar. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Hari-hari setelah kejutan di tenda Rina berlalu seperti kabut. Tamu-tamu yang menyaksikan drama itu menyebarkan cerita, membuat keluarga Arga menjadi bahan bisik-bisik di kota kecil itu. Ibu Sita, yang selalu bangga dengan reputasinya, kini jarang keluar rumah. Wajahnya penuh penyesalan setiap kali Mira melihatnya. Rina menghilang ke rumah orang tuanya di desa, mungkin untuk menghindari tatapan penuh tuduhan. Lina, dengan keberanian yang baru ia temukan, membatalkan pernikahan dengan Rizky dan pindah ke kota lain, berjanji untuk memulai hidup baru. Sebelum pergi, ia bertemu Mira di kafe kecil, meminta maaf dengan air mata dan janji untuk memperbaiki persahabatan mereka suatu hari nanti. Mira memaafkannya, tapi dengan hati yang masih terluka. Ia tahu butuh waktu untuk menyembuhkan kepercayaan yang retak. Tapi Arga adalah luka yang paling dalam. Setelah konfrontasi, ia mencoba mendekati Mira, memohon maaf dengan kata-kata yang penuh penyesalan. Aku cuma mau bantu Rina, Mir, katanya di ruang tamu mereka, malam setelah pernikahan itu. Aku tahu aku salah, tapi aku takut kehilangan keluarga. Mira mendengarkan, tapi setiap kata terasa seperti garam di luka yang masih berdarah. Kamu nggak takut kehilangan aku, Arga? Jawabnya, suaranya dingin tapi penuh kebenaran. Kamu pilih bohong daripada jujur sama aku. Itu yang bikin aku nggak bisa lihat kamu sama lagi. Malam itu, Mira membuat keputusan yang telah lama ia pikirkan. Ia tidak bisa lagi tinggal di rumah yang penuh bayang-bayang pengkhianatan. Ia mengemasi pakaiannya, beberapa buku, dan buku catatan kecil yang telah menjadi temannya dalam perjuangan ini. Ketika Arga pulang dan melihat koper di pintu, wajahnya pucat. Mira, jangan, katanya. Suaranya penuh kepanikan. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji aku bakal berubah. Tapi Mira menggeleng. Wajahnya keras tapi penuh ketenangan baru. Aku nggak yakin aku bisa percaya janji kamu lagi, Arga, katanya. Aku butuh waktu. Buat aku sendiri. Mira pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Sebuah tempat sederhana dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Di sana, ia mulai membangun hidup baru, langkah demi langkah. Ia kembali bekerja, mengisi hari-harinya dengan proyek-proyek yang membuatnya merasa hidup lagi. Di malam hari, ia menulis di buku catatan barunya, notasi tentang harapan, bukan rahasia. Ia juga mulai berbicara dengan terapis, seseorang yang membantunya memahami luka-lukanya dan menemukan kekuatan di baliknya. Kamu bukan cuma korban, Mira, kata terapis itu suatu hari. Kamu pejuang. Kamu pilih kebenaran,
meski itu menyakitkan. Kadang-kadang, ingatan tentang Arga dan keluarganya masih muncul, seperti bayang-bayang di sudut pikirannya. Ibu Sita pernah mencoba menghubungi, mengirim pesan panjang penuh permintaan maaf, tapi Mira belum siap untuk menjawab. Rina mengirim surat, menceritakan bagaimana ia berusaha memperbaiki hidupnya, tapi Mira hanya membacanya tanpa balas. Lina, dari kota barunya, mengirim pesan sesekali, berbagi cerita kecil tentang pekerjaan barunya, dan Mira mulai membalas, meski dengan hati-hati. Tapi Arga adalah cerita yang belum selesai. Ia masih mengirim pesan, meminta kesempatan untuk bicara, tapi Mira belum bisa membuka pintu itu. Bukan karena ia tidak mencintainya lagi, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Di apartemen barunya, Mira menemukan kedamaian dalam hal-hal kecil. Secangkir kopi di pagi hari,